Shalom Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan sharing apa yang saya dapat dari Kejadian 29. Sebelum itu, mari kita mendengarkan Alkitab Suara. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka. Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Jawab mereka. Kami ini dari Haran. Lagi katanya kepada mereka. Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Jawab mereka. Kami kenal. Selanjutnya katanya kepada mereka. Selamatkah ia? Jawab mereka. Selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub. Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi. Tetapi jawab mereka. Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku, apa yang patut menjadi upahmu?" Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun
akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saat Yakub pertama kali bertemu Rahel, Yakub menggulingkan batu dari atas sumur untuk memberi minum kawanan domba Laban. Lalu Yakub mencium Rahel, lalu menangis dan menyaringkan suaranya. Mungkin si Yakub kesenangan kali ketemu Rahel, saudara yang dia nggak pernah kenal. Di sini si Yakub belum ditulis kalau dia sudah mencintai Rahel. Yakub menggulingkan batu di atas sumur tersebut karena dia tahu bahwa kawanan domba sudah dikumpulkan dan dia tahu bahwa domba-domba tersebut harus dibeli minum. Yakub dan Rahel ini keduanya adalah seorang gembala. Di Yeskiel 34 ada tertulis, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian. Yang gemuk kamu sembelih, tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Di sini Tuhan menegur gembala-gembala yang egois dan tidak menggembalakan domba-dombanya. Mereka memakai fasilitas dari domba-domba tersebut, tapi domba-domba tersebut tidak dirawat. Lalu di ayat-ayat selanjutnya Tuhan menyebutkan kesalahan-kesalahan gembala tersebut. Ada yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian, mereka berserak karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Dan itu hanya sebagian. Di bawahnya masih ada banyak-banyak lagi. Tuhan mengungkit kesalahan gembala-gembala. Tapi di sini Tuhan juga bilang, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku.
Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Pelajaran pertama yang kita dapat dari sini bahwa kita adalah gembala-gembala Israel itu. Dan domba-domba itu adalah domba-dombanya Tuhan. Tugas kita sebagai gembala untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Di ayat tadi, Tuhan menegur gembala-gembala yang sibuk sendiri. Kita yang udah punya karunia dan panggilan sebagai gembala, marilah kita melakukan tugas kita. Kalau enggak, Tuhan akan menjadi lawan kita. Dan kita akan dituntut oleh Dia mengenai domba-domba kita. Nah, Yakub ini salah satu gembala yang baik. Dia tahu kapan harus melepaskan domba-domba tersebut. Dia juga tahu kapan harus mengumpulkan domba-domba tersebut. Dia tahu kapan harus memberi minum. Dia tahu kapan harus memberi makan. Dan domba-dombanya nurut sama gembala-gembala tersebut. Domba-dombanya duduk tenang menunggu semua domba terkumpul dan mulut sumur dibuka, baru mereka minum. Ini bagi kita sebagai domba di Mazmur 23, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gembala yang terbaik yang bisa kita dapatkan adalah Tuhan sendiri. Walaupun kadang-kadang Tuhan suka memakai gembala-gembala yang di bumi untuk mengembalakan kita. Contoh gembala di bumi itu adalah orang tua kita. Di balik ke Mazmur 23, di situ udah ditulis keuntungan menjadi domba-dombanya Tuhan. Kalau kita nurut sama Tuhan, kita akan mendapat semua keuntungannya. Bahkan di Yeskiel 34 ditulis Tuhan sendiri yang akan mengembalakan kita. Kalau gembala-gembala yang di bumi menyesatkan kita. Jadi, pertama kita sebagai gembala harus mengembalakan domba-domba Tuhan. Kalau kita gak tahu yang mana domba-domba Tuhan, kita tinggal tanya Tuhan. Pasti Tuhan kasih kode kalau kita ketemu domba-dombanya Tuhan. Lalu kita sebagai domba, jadikanlah Tuhan gembala kita. Berserahlah kepada Tuhan menjadi dombanya Tuhan. Lalu balik kejadian 29, setelah Yakub bertemu Rahel, Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa dia adalah sanak saudara ayahnya. Dan dia adalah anak laki-laki si Ribka. Terus Rahel lari dan menceritakan kepada ayahnya, Laban. Laban lalu menyongsong Yakub. Laban mencium Yakub dan memeluknya. Kata Laban gini, sesungguhnya engkau adalah tulangku dan dagingku. Lalu Yakub tinggal bersama mereka selama sebulan. Nah, rupanya selama sebulan itu Yakub nggak malas-malesan di rumah Laban. Yakub bekerja di rumah Laban. Di sini kita tahu Yakub adalah orang yang rajin. Tapi kata Laban, apakah karena engkau adalah sanak saudaraku, maka engkau akan melayani aku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku, apakah upahmu? Nah, Laban punya dua anak. Yang pertama bernama Lea, yang kedua bernama Rahel. Lea bermata lembut, sedangkan Rahel bertubuh indah dan berparas cantik. Dan Yakub mencintai Rahel, lalu ia berkata, aku mau bekerja kepadamu 7 tahun demi Rahel, anakmu yang bungsu. Si Yakub punya dua pilihan di sini. Satu lagi bertubuh indah dan satu lagi bermata lembut. Tapi si Yakub pilih Rahel yang bertubuh indah dan berparas cantik. Kalau kata Alkitab di Matius 6 ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, jadi kita di sini tahu kalau sebenarnya yang harus kita jaga itu mata kita.
dan hati kita. Tapi si Yakub malah mencintai si Rahel. Jadi si Yakub ini cinta sama Rahel karena Rahel bertumbuh indah dan berparas cantik, atau emang karena Yakub emang cinta sama Rahel. Tapi si Yakub karena mencintai Rahel, dia rela bekerja sama Laban selama 7 tahun. Nah, Laban setuju-setuju aja sama si Yakub. Padahal Yakub sendiri yang bikin syaratnya. Kata si Laban, mendingan Rahel diberikan ke Yakub daripada orang lain. Tapi kenyataannya Yakub disetujuin kerja selama 7 tahun dulu, baru boleh menikahi Rahel. Di sini Yakub sendiri yang menentukan syaratnya. Yakub yang bilang kalau dia mau kerja selama 7 tahun. Jadi menurut si Yakub, Rahel itu setara dengan 7 tahun kerja sama Laban. Nah, setelah 7 tahun si Yakub malah dikasih Lea sama si Laban. Karena kata Laban, tidak pernah dilakukannya seperti itu di tempat kami. Memberikan yang lebih mudah sebelum yang sulung. Genepilah 7 hari ini dan kami akan memberikan kepadamu yang lain juga. Untuk pekerjaan yang akan kau kerjakan lagi denganku 7 tahun berikutnya. Dan Yakub bersedia melakukannya. Lalu Laban memberikan Rahel kepada Yakub. Disinilah Yakub tertipu oleh Laban. Laban nggak kasih tahu kalau mesti Lea yang dinikahin dulu. Akhirnya dilanjutannya Lea dibenci sama Yakub. Nah, di sini Yakub aja bisa benci sama Lea karena dia maunya Rahel. Ini menggenapi mirip kayak firman Matius 6 ayat 23. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita di sini cuma bisa mengabdi kepada satu Tuhan. Emang itulah sifat manusia. Dan Yakub salah satu contohnya. Dia cuma bisa cinta kepada Rahel, tapi benci kepada Lea. Lalu kejadian 29. Tuhan melihat bahwa Lea adalah yang dibenci, dan Tuhan membuka kandungannya, tapi Rahel mandul. Lea mengandung dan melahirkan Ruben, karena Lea berkata, sungguhnya Tuhan telah melihat kesengsaraanku, maka sekarang suamiku akan mencintai aku. Lalu Lea mengandung dan melahirkan lagi Simeon, dan Lea berkata, karena Tuhan telah mendengarkan bahwa aku lah yang dibenci, maka dia juga memberikan kepada aku anak ini. Dan Lea mengandung dan melahirkan lagi Lewi, karena Lea telah berkata, sekarang adalah waktunya suamiku akan menyatu denganku, karena aku telah melahirkan baginya 3 anak laki-laki. Lalu Lea mengandung dan melahirkan untuk keempat kalinya Yehuda, karena dia berkata, aku memuji Tuhan, dan dia sudah berhenti melahirkan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Lea itu mengenal Tuhan, dan Tuhan juga mengenal Lea. Tuhan membantu si Lea yang dibenci itu. Nama anak-anak Lea memuliakan nama Tuhan, dan nama anak-anak Lea menunjukkan betapa bersyukurnya Lea kepada Tuhan. Dan dia tahu kalau Tuhan yang memberi dia mengandung. Lea yang bermata lembut ini ternyata takut akan Tuhan. Padahal si Yakub memilih Rahel yang bertumbuh indah dan berparas cantik. Di pasal 30, karena Rahel iri kepada Lea, maka si Rahel memberikan Bilha kepada Yakub. Ya, Yakub dapat anak dari Rahel, tapi tidak dari kandungannya Rahel. Tapi itu cerita untuk kejadian 30. Di Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Jadi kita harus memilih pasangan itu bukan dengan kecantikan atau yang semacam itu, tapi kita harus memilih istri yang takut akan Tuhan. Si Yakub memilih Rahel yang bertubuh indah dan berparas cantik, padahal si Lea bermata lembut. Dan tadi juga ada ayat kalau mata adalah pelita tubuh. Juga di sini kita bisa melihat salah satu kejadian di mana Tuhan membela yang dibenci.
Di Mazmur 103 ayat 6 sampai 7, Tuhan membela orang yang tertindas dan bertindak dengan adil. Dia menyatakan rancangannya kepada Musa dan perbuatannya kepada bangsa Israel. Dan itulah sharing dari saya. Terima kasih.